Coach, mau nanya nih coach. Dulunya seorang Markus itu bagaimana sih dari kecilnya coach? Apakah sudah direncanain untuk atlet bulu tangkis atau bagaimana coach? Kecil sih nggak direncanain. Kebetulan kecil kan sering ikut, saya kan jadi pelatih tangkas dulu ya kan. Jadi sering ngikut. Nah dia senang tepok umur 8 tahun gitu. Dan akhirnya senang ya mau latihan ya kita latih sendiri. Jadi nggak ada rencana. Tadi dia mau ikut karena bapaknya pelatih, dia mau ikut, mau lihat bapaknya yang latih tuh gimana ya, duduk dia seneng ngerokok. Nah baru dia main gitu. Kalau dia nggak suka main ya kita nggak bisa apa-apa juga gitu. Oke, di usia 8 tahun kemudian ketika dia mau bermain itu arahan apa sih yang dulunya yang diberikan awal-awal dulu? Ya pertama kan dia kan ya anak kecil gitu kan, hidup kan pasti kan suka main, ya main PlayStation dulu kan, PlayStation gitu kan. Ya nggak, arahnya ya paling kalau mau serius ya mesti dikurangin main PlayStation-nya, jadi mungkin latihannya seminggu jadi 3 kali, dulu 2 kali jadi 3 kali gitu. Kalau mau prestasi paling kasih arahan gitu aja. Kan kita belum kelihatan, masih kecil gitu, umur 9, 10 kan belum kelihatan. Sampai umur 14, 13 saja dia itu sekolah ke Singapura, saya yang anterin. Sekolah waktu itu masih umur 13. Nah, belum tahu kelihatan hasilnya itu. Ya, jadi nggak jadi kan nggak tahu. Nah, sekolah itu mungkin dia bisa mandiri, mungkin sekolah berangkat naik MRT sendiri di Singapura kan. Terus sakit, dia pulang nggak mau balik lagi, katanya mau latihan badminton aja. Kalau misalnya kan nggak bisa badminton full, seminggu cuma 2 kali ikut sekolahan, 3 kali ikut sekolahan aja gitu. Jadi di sini mau bener-bener ya udah saya latih sungguh-sungguh gitu aja. Berarti sepulang dari Singapura langsung di Indonesia langsung menekuni badminton. Iya, pulang dari Singapura itu dia nekunin. Kalau dia nggak mau pulang ya dia pasti sekolah terus, jadi sekolah gitu ya kan. Benar. Tapi berhubung dia mau pulang, jadi mau bener-bener ngapain, pulang udah nggak sekolah, ngapain kalau nggak sungguh-sungguh sekolah sambil latihan sini kan. Kalau di sana kan sekolah doang, latihannya nggak, seminggu cuma teman-teman sekolahan 3 kali 2 kali main. Kalau di sini kan full, sore latihan, pagi sekolah gitu. Ada nggak sosok yang menjadi idolanya semasa kecil coach? Ya ibaratnya adakah coach membawa dia ke satu pertandingan gitu? Jadi mungkin ada dia ngomong, wah saya mau seperti ini. Itu ada? Siapa? Saya sendiri. Di Markusnya sendiri. Markus sendiri waktu masih kecil sih belum ada idola, masih ya, wih bagus ya pemain double Christian ya gitu ya kan. Bagus ya mainnya enak. Ya udah gitu kan, cuma gitu aja idolanya, nggak ada idola sekali gitu. Nah dia suka double juga gitu ya kan. Dia kan saya ngelatih single juga, singlenya cukup bagus, singlenya ya pernah juara junior Indonesia. Nah saya Gideon ini, nah itu double juga juara Indonesia, jadi single double juara. Umur udah telat, umur 17 waktu itu, umur 17 tuh. Seleksi nasional kan nomor 18, ikut seleksinya single dan double. Nah terus kebetulan direktur pelatnas saya kan Christian di sana gitu. Nah, saya bilang Christian, kayak anak itu double cocok gitu, double bagus gitu. Gimana kalau saya nggak ngerti lah, PBSI kan ini bukannya loh, oke saya bilang terserah PBSI, kalau nggak diambil juga nggak apa-apa kan gitu. Ya kan, ya paling dia arahnya ke sekolah kalau nggak diambil kan begitu. Kalau nggak bisa jadi badminton ya sekolah gitu. Oke. Ya nggak bisa dua-duanya gitu juga, dan tidak bisa harus kalau badminton nggak jadi apa kan nggak boleh gitu juga. Saya didik anak-anak saya begitu. Akhirnya dia tekun badminton, diambil double, dia jadi pemain nasional gitu. Oke. Coach sendiri ngelihat seorang Markus itu titik apanya dia, perjuangan dia itu di usia berapa sih coach? Ibaratnya
ada nggak kepikiran bahwa ini akan menjadi atlet nasional dari usaha ataupun kerja keras dia di lapangan? Oh, makanya kita lihat anak ini semangat gitu, umur 16 itu 15-16. Nah, saat itu dia semangat, dia komitmen mau bener-bener digenjot apapun, nggak boleh rewel, nggak boleh ngeluh, nggak boleh ya maksudnya putus asa gitu. Aduh, capek ini itu kan. Saya udah bilang, kalau kamu begini, kamu bisa mungkin mencari nasional, tapi nggak tahu kayak single atau double gitu. Saya bilang gitu. Ya Pak, gitu aja, kasih semangat. Tapi saya kalau semangat saya kira, saya yakin dia bisa. Kan saya kan ngelatih udah lama juga dulu. Ya kan ngelatih saya 30 tahunan, dan sertifikat saya pelatih kan ada 4 saya belajar. Biarpun saya mantan pemain nasional. Iya, benar. Saya belajar sertifikat pelatihan dari DKI, dari nasional, dari pernah coaching klinik dunia saya pernah ikut. Jadi untuk ya cari ilmu lah ya, cari ilmu. Nah, itu saya tahu anak ini, oh anak ini semangat, ngotot, ya kan. Nah, sampai saya dorong, akhirnya dia jadi pemain nasional. Tapi saya pertama sih nggak ada pikiran, wah ini harus jadi nasional, nggak ada pikiran. Tapi sejak dia umur 15 tahun, wah ini jadi ini. Kalau kecil kan belum tahu kita. Oh udah 15 kan baru ketahuan. Semangatnya, ngototnya, udah pernah juara sirkuit, ya juara 3, juara 4 di semifinal ya kan. Wah ini bisa, saya bisa yakin dia bisa. Gitu. Oke. Sejauh ini coach, gimana sih seorang coach juga, selain seorang coach kemudian seorang ayah juga melihat sosok Marcos pencapaiannya sekarang? Sekarang sih kalau menurut saya sih belum maksimum ya, kan belum olimpiade, belum juara dunia ya kan. Mungkin ya juara SEA Games, Asian Games udah, juara ranking 1 dunia udah, juara all England udah. Saya cuma ya kita harapin, berharap ya, semua minta sama Tuhan juga. Kalau Tuhan izinkan kasih ya, minta saya juara dunia sama juara olimpiade. Itu baru itu saya benar-benar maksimum untuk anak saya. Oke. Itu ya, itu pun kadang-kadang kita selalu ketemu seminggu sekali ngobrol, ya kita kasih tahu kan. Saya lihat videonya main, saya kan senang gitu Pak, minta hobi saya main gitu. Kita kasih tahu, moga-moga aja Tuhan kasih juara dunia sama juara. Itu aja. Coach, wejangan apa sih yang diberikan kepada Marcos dengan juga partnernya Kevin? Kalau Kevin saya nggak bisa intervensi ya. Oke. Karena kan takut salah paham, takut paling kasih motivasi aja kalau ketemu Kevin, apa yuk semangatin ya gitu aja. Tidak, ya nggak boleh mendetil lebih. Anak saya sendiri saya mesti harus mendetil, kasih tahu kok makan gitu, kumpul makan gitu, tahu kamu lawan Endo sama Yuta begini gitu, kita kasih tahu. Oh ya Pak, nanti ketemu lagi saya menang gitu. Ya kan? Jadi dia optimisnya udah udah jadi. Orang itu yakin gitu. Ya kalau yakin, kalau Tuhan belum nentuin kan nggak bisa apa-apa juga. Tapi kalau yakin kan udah nomor 1 orang, ya kan. Kalau nggak yakin udah pasti orang lemes dah, ya nggak. Dia yakin pasti bisa gitu. Saya dulu, Bos. Jangan lupa subscribe ya.